Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, bersyukur untuk hari baru yang Tuhan jadikan, kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani pada hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan sediakan perkara baik, berkat-berkat baru bagi kami semua. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat 7-8. Tertulis demikian. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang kontraktor menerima orderan untuk membangun sebuah bangunan yang cukup besar. Biaya sudah ia perkirakan dan nilai borongan sudah disetujui. Tapi ternyata apa yang ia rancangkan berbeda dari kenyataan. Setelah bangunan itu selesai dibangun, ia mengalami kerugian dan jadi kecewa pada Tuhan. Ia ingin mundur dari pelayanan. Gembala tempatnya berjemaat memberinya semangat untuk tetap setia dalam melayani Tuhan. Dia pun mulai semangat lagi untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tidak lama kemudian ia mendapatkan proyek pembangunan yang baru. Dan setelah itu selesai dikerjakan proyek itu, nilai yang ia dapatkan jauh melebihi kerugiannya yang terjadi sebelumnya. Tuhan selalu baik dalam rencananya. Meskipun kadangkala rencana kita awalnya harus gagal dan kita tidak mengerti mengapa, tapi dalam semua yang terjadi, rencana Tuhan itu selalu yang terindah. Dalam tiap perencanaan kita, saudara, kita perlu menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 7-8 ini kita baca, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Dalam ayat ini, saudara, kita perhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan Paulus merencanakan untuk datang ke Korintus. Tapi di sini dia menyampaikannya dengan satu pernyataan, jika diperkenankan Tuhan. Dan Rasul Paulus juga menyatakan di sini bahwa dia akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Efesus ke Korintus itu cukup jauh. Lewat darat bisa lebih lama daripada lewat laut. Dan kota Efesus kuno di dalam zaman sekarang, konteks sekarang ini ada di Turki. Sedangkan Korintus ada di Yunani. Jadi perjalanan Rasul Paulus cukup jauh, saudara, bukan perjalanan yang dekat. Dan rencana dia yang dia nyatakan di sini untuk datang ke Korintus, dia serahkan kepada kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan yang menjadi rema buat kita? Bahwa kita bisa untuk merencanakan banyak hal di hidup kita. Tapi kita perlu menyadari bahwa semua rencana kita tidak akan berarti kalau Tuhan tidak berkenan. Rencana kita yang sesempurna apapun
akan menjadi sia-sia kalau Tuhan tidak berkehendak sebagaimana rencana kita. Kita perlu memberikan ruang untuk kehendak Tuhan terjadi atas kita. Jadi, jangan kecewa saudara, kalau rencana kita tidak menjadi kenyataan. Kalau rencana kita tidak termanifestasikan, kita perlu membiarkan kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi. Itu sebabnya ada kata-kata yang perlu kita ucapkan dalam perencanaan kita, yaitu jika diperkenankan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkehendak. Kita boleh berencana sekali lagi. Rencanakan apa saja sesuai dengan hikmat yang dari Tuhan, tapi serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu. Engkau baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Rencana-Mu sempurna atas kami. Rencana-Mu indah, jauh melebihi apa yang kami bayangkan. Keindahan yang kami imajinasikan dalam pikiran kami tentang rencana kami, itu kurang indah dibandingkan dengan rencana-Mu yang jauh lebih sempurna. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk merencanakan segala sesuatu dengan menyerahkan pada kedaulatan-Mu. Engkau yang punya rancangan baik atas kami, pasti mengerjakan yang terbaik juga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, untuk kami lebih mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami, agar semua yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan, setiap beban doa kepada-Mu Tuhan. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami, menjamah kami, menguatkan hati yang lemah, yang sedang putus asa. Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka untuk beriman dan berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang menantikan sesuatu, menantikan jawaban doa. Kiranya Tuhan menolong, memberikan yang terbaik. Setiap yang mengalami pergumulan, biarlah pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara
untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!